Google Search, lalu kita ketik Miro. Lalu kita klik Miro, the visual collaboration platform for every team. Lalu akan muncul beranda seperti ini. Dan ada beberapa template, kita pilih template mind map. Lalu kita klik create team board. Kita tunggu sampai template muncul. Lalu jika sudah muncul, template-nya akan berbentuk seperti ini. Kita ganti judulnya menjadi rencana pembelajaran. Lalu di sini ada aplikasi yang digunakan. Lalu aplikasi yang digunakan ada Miro, yang kedua ada Trello. Jika ingin menambah cabang, kita klik tanda plus, lalu kita bisa mengetik. Selanjutnya ada Google Classroom, lalu Google Search, Google Dokumen, lalu selanjutnya ada Google Form, lalu Google Meet, lalu ada Google Drive, Google Sheet, Google Slide, dan Quizzes. Di sini kita akan menuliskan tentang materi. Yang pertama ada materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga ada pentingnya pengamalan sila kedua. Lalu ada pentingnya mengamalkan sila kedua. Selanjutnya ada sikap yang mencerminkan sila kedua. Lalu yang terakhir ada sikap yang tidak mencerminkan sila kedua. Lalu di sini ada cabang-cabang yang tidak digunakan. Kita bisa menghapusnya dengan mengklik kanan dan klik delete. Begitu juga dengan yang di sini, kita delete. Lalu di sini kita bisa membagikan rencana pembelajaran ini kepada teman dengan melalui email. Di sini kita ketik email teman. Bisa menambahkan beberapa orang juga. Lalu kita tinggal send invitation. Lalu juga bisa mengirim melalui invite link dengan copy link di sini. Nah, juga kita bisa memberikan judul pada mind map. Contohnya kita kasih judul rencana pembelajaran dengan deskripsi misalnya tematik tema 1, subtema 2, kelas 3 SD gitu. Lalu kita bisa menambahkan gambar juga, bisa menduplicate dan bisa men-share ya. Nah, jika sudah begini maka
Apakah Miro sudah tersimpan? Saya di sini diberikan tugas untuk membagi dan memonitor di Trello. Lalu kita tambahkan nama-nama Nabila, Naili, Isna, Fani, dan Tafid. Lalu kita tambahkan tugasnya. Pilih checklist. Yang pertama, membuat perencanaan tugas di Miro. Yang kedua, membuat soal di Quizzes dan diunggah di Google Classroom. Yang ketiga, merekap hasil Quizzes di Google Sheet. Lalu kita atur waktu mulai tanggal 15 sampai tanggal 30. Lalu kita save. Lanjut, tugas untuk Naili, untuk saya sendiri. Yang pertama, membagi dan memonitor tugas di Trello. Yang kedua, membuat modul ajar di Google Doc. Yang ketiga, membuat materi di Google Slide. Lalu kita atur waktu mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 30, lalu kita save. Lanjut, tugas untuk Isna. Pilih checklist. Tugas yang pertama, mencari modul ajar di Google Search. Yang kedua, mengunggah modul ajar di Google Drive. Lalu kita atur waktu mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Lanjut, tugas untuk Fani. Kita pilih checklist. Yang pertama, membuat pertanyaan observasi oleh murid di Google Form. Lalu tugas yang kedua, merekap hasil observasi di Google Sheet. Yang ketiga, membuat analisis laporan di Google Doc. Lalu kita atur waktu mulai tanggal 15 sampai 30, lalu kita save. Lanjut, tugas untuk Tafid. Yang pertama, membuat forum pembelajaran di Google Classroom. Yang kedua, membuat link Google Meet dan diunggah ke Google Classroom. Yang ketiga, menjelaskan materi dan memberikan soal kuis di Google Meet. Lalu kita atur waktu mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 30, lalu kita save.
Semua akan melakukan tugasnya lalu pindah ke doing. Apabila Mbak Nabila sudah melakukan tugasnya, lalu saya centang. Pertama yaitu kita cari modul ajar kelas 3 SD tema 1 subtema 2. Kemudian kita cari ini sudah ketemu modul ajar kelas 3 tema 1 subtema 2. Lalu kita download dulu. Nah, itu sudah terdownload. Pertama, kita buka Google Drive dulu. Kemudian klik baru, upload file. Kita cari modul ajar kelas 3 tema 1 subtema 2. Kemudian klik open. Kita tunggu sampai muncul centang hijau. Nah, ini sudah terupload. Karena di sini tidak muncul, kita refresh dulu. Nah, ini modul ajar kelas 3 tema 1 subtema 2 sudah ada di Google Drive. Kita cari Google Doc terlebih dahulu. Google Doc. Lalu kita pilih Google Doc, kita klik, lalu kita pilih lembaran yang kosong. Nah, seperti ini tampilannya. Saya sudah menyiapkan isi modul ajarnya. Tinggal kita copy semuanya. Kita paste. Nah, seperti ini. Lalu saya di sini akan membuat modul ajar tema 1 subtema 2 kelas 3 SD. Nah, di sini itu ada informasi umum, itu ada identitas modul. Terdapat penyusun, instansi, tahun, jenjang sekolah, kelas, tema, subtema, alokasi waktu. Ada juga kompetensi awal. Nah, ada ini. Nah, ada juga kegiatan pembelajaran. Nah, pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan apa aja sih yang sebelum memasuki materi? Lalu ada kegiatan inti. Nah, ini ada seputar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan ada juga materi tentang Pancasila, sila yang kedua. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Lalu ada refleksi, penilaian, ada remedial, sampai ada pelampiran. Jadi sebelum kita simpan file ini, kita beri nama modul ajar tema 1 subtema 2 kelas 3 SD. Nah, di sini kita bisa menambahkan akses berupa email di sini seperti contoh Nabila
yani3gmail.com. Nah, seperti ini kita pilih, lalu kita tambahkan sebagai pelihat. Nah, kita bisa salin link. Nah, selesai. Pertama, kita cari Google Slide terlebih dahulu. Google Slide. Lalu kita pilih Google Slide. Itu slide. Saya sudah menyiapkan template untuk materi ini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu, saya di sini akan membuat materi tentang tematik tema 1, subtema 2 untuk kelas 3 SD. Nah, saya sudah menyiapkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita upload terlebih dahulu, lalu kita copy, kita kembali ke Google Slide, kita paste, Ctrl V. Kita upload, kita edit, untuk diratakan ke tengah, kita bisa mengganti, bisa memperbesar ukuran penulisan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengganti warna. Nah, seperti ini. Tapi saya akan tetap menggunakan warna hitam. Lalu slide selanjutnya, berikut gambar fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Saya sudah menyiapkan gambar. Kita copy, lalu kita paste. Atau cara yang lain bisa. Jadi, seperti ini. Sisipkan, pilih gambar, lalu upload dari komputer. Gitu. Nah, saya sudah menyiapkan materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada makan makanan yang bergizi, olahraga, atau keturunan genetik. Ada juga bunyi Pancasila dan lambangnya, pentingnya mengamalkan sila kedua Pancasila, contoh gambar sikap yang mencerminkan sila kedua, gambar sikap yang tidak mencerminkan sila kedua. Nah, jadi seperti itu, lalu kita simpan file ini. Sebelum itu, kita beri nama. Saya sudah mengganti nama materi tema 1, subtema 2, kelas 3. Lalu, kita juga bisa menambahkan email atau bisa menambahkan akses ke teman. Nah, seperti ini. Lalu kita salin link. Selesai, kita upload di Google Classroom. Kita cari Google Classroom, masuk ke forum. Lalu kita pilih tugas kelas, pilih buat, kita tambahkan materi, judul, materi, tematik. Kita tambahkan link. Nah, seperti ini. Lalu kita posting. Nah, sudah seperti ini. Pertama, kita buka Google Search, lalu kita ketik quizzes. Lalu kita klik quizzes where motivation meets mastery. Lalu akan muncul beranda seperti ini. Kita klik create. Lalu kita pilih quiz. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk jenis-jenis soal. Kita pilih yang multiple choice. Nah, di sini sudah dapat menulis soal. Soal yang pertama yaitu bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan
merupakan arti dari opsi pertama ada pertumbuhan, opsi kedua ada berat badan atau dalam kurung BB, opsi ketiga ada tinggi badan dalam kurung TB. Untuk opsi yang tidak digunakan bisa kita delete, lalu pilih jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah pertumbuhan, jadi kita centang yang pertumbuhan. Lalu di sini kita bisa mengubah waktu mengerjakan, kita ubah menjadi 2 menit. Lalu kita klik save. Untuk menambah pertanyaan baru, kita dapat mengklik new question, lalu memilih lagi, dan kita akan menggunakan multiple choice lagi. Soal yang nomor kedua, pertumbuhan manusia akan berhenti saat, lalu kita beri pilihan baru lahir, bayi, dan dewasa. Untuk yang tidak digunakan bisa kita delete dan memilih jawaban yang benar, lalu mengubah waktu juga. Jika sudah, kita klik save. Selanjutnya kita lakukan step yang sama. Kita hapus yang tidak digunakan, lalu kita memberikan opsi perkembangan, takdir, dan keturunan. Lalu kita pilih juga mengatur waktu, lalu kita klik save. Di sini juga kita dapat mengganti judul kuis. Di sini saya akan ganti menjadi tematik, tema 1 kelas, tema 1 subtema 2 kelas 3. Untuk subjeknya kita bisa pilih, di sini ada banyak pilihan mata pelajaran, tapi kita pilih other. Lalu kelasnya kita pilih kelas 3. Untuk bahasanya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Untuk menambahkan gambar, kita bisa menggunakan Google Search. Untuk menambahkan gambar, kita bisa mencari di Google Search. Kita gunakan keyword tematik tema 1 subtema 2 kelas 3. Lalu kita klik gambar. Lalu kita simpan salah satu gambar. Jika sudah, kita kembali, lalu kita tambahkan gambarnya. Jika sudah, kita bisa klik insert dan save. Dan berikut adalah contoh kuis yang sudah saya buat. Ada 10 soal. Lalu untuk membagikan ke murid, kita bisa menggunakan live quiz atau dengan assign homework. Kemudian tulis Google Form dan pilih yang Google Form ini, tinggal diganti saja yang atas.
Kemudian deskripsi, silakan mengisi jawaban. Pertanyaan pertama itu, apakah Bapak Ibu setuju dengan adanya program? Lalu untuk membuat jawaban ini opsi 1 tinggal ditulis jawabannya apa gitu. Kemudian untuk menambahkan tinggal di bawahnya ini tambah opsi, tulis tidak setuju. Ini untuk menambahkan pertanyaan, karena di sini saya membuat 7 pertanyaan, kemudian tinggal mencet ini tambahkan. Nah, ini akan otomatis menambah sendiri. Pertanyaan kedua, nah untuk jawaban juga sama seperti yang tadi. Dan untuk menambahkan pertanyaan juga sama seperti tadi, diulang sampai 7 kali. Dan untuk pertanyaan nomor 3, tinggal ini. Untuk mengambil jawaban sama seperti tadi. Nomor 4, itu jawaban sama. Untuk nomor 5, kemudian nomor 5, ditambah nomor 6, yang tambah nomor 7. Ada, dan ini saya sudah membuat, kemudian tinggal disalin saja. Jika setelah kayak gini sudah bisa dilihat seperti ini, tinggal disalin saja linknya untuk mengisi, paling mudah agar bisa mengisi Google Form ini. Kemudian masuk ke Google Classroom untuk memasukkan link Google Formulir agar paling bisa mengisi Google Formulir itu. Pertama, buat tugas pertanyaan. Murid, tinggal ini link, sudah masukkan linknya, tambahkan link. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal tugaskan saja. Nah, ini sudah di sini, tinggal kita ke Google Search terlebih dahulu, lalu ketik Google Classroom. Lalu kita klik login.
Nah, di sini akun saya sudah terhubung di Google Classroom. Langsung saja kita klik tombol plus yang berada di pojok kanan. Kita klik buat kelas. Sedang klik lanjutkan. Nah, di sini kita isi sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita ajarkan di peserta didik. Oke. Kita buat. Nah, di sini sudah jadi untuk membuat forum di Google Classroom. Kita ketik Google Meet. Nah, di sini kita klik Google Meet Online Video Call Meeting and Conferencing. Di sini kita sudah masuk, lalu klik rapat baru. Klik lagi buat rapat untuk nanti. Nah, di sini kita sudah mendapatkan link Google Meet. Kita salin terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Classroom yang sudah dibuat. Kita masukkan ke dalam umumkan sesuatu ke kelas Anda. Sini kita tambahkan link. Kita Ctrl V. Kita masukkan kode Google Meet-nya, lalu klik tambahkan link. Di sini kita juga dapat memasukkan juga link Google Meet yang sudah dibuat. Lalu klik posting. Nah, di sini Google Meet sudah tercantum di Google Classroom yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kakak mau menerangkan sedikit pengetahuan kepada adik-adik sekalian tentang tematik tema 1 subtema 2 kelas 3 SD. Oke, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan atau tumbuh bisa dikatakan sebagai pertamanya ukuran berat badan dan tinggi badan, dan pertumbuhan manusia akan berhenti saat masa dewasa. Sedangkan yang dinamakan perkembangan merupakan perubahan kecakapan, kematangan, fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa, dan pertumbuhan manusia itu bisa berhenti saat dewasa. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari sekalian gambar-gambar fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari masa bayi 0 sampai 2 tahun, dan kanak-kanak atau balita 2 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 18 tahun, dan laki-laki sampai 11 sampai 20 tahun, dan dewasa hingga lansia. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu makanan yang bergizi. Nah, di sini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena makanan yang bergizi juga dapat menghambat pertumbuhan kalau tidak dengan konsumsi yang bergizi. Yang kedua, olahraga.
Yang ketiga, keturunan atau genetik. Oke, lanjut. Nah, di sini juga diterangkan bunyi Pancasila dan lambang-lambangnya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga diterangkan pentingnya mengamalkan sila yang kedua Pancasila. Apa sih pentingnya mengamalkan sila yang kedua Pancasila? Yaitu yang pertama menciptakan saling menghargai, yang kedua menciptakan kerukunan antar sesama, yang ketiga memberikan kenyamanan, yang keempat meringankan beban orang lain, yang kelima terbentuknya persatuan, yang keenam menciptakan saling menghormati antar sesama teman. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya contoh-contoh gambar sikap yang mencerminkan sila yang kedua. Yang pertama yaitu menolong teman kita yang sedang mengalami musibah atau mungkin kecelakaan, seperti itu. Yang kedua yaitu menjenguk teman kita yang sedang sakit. Lanjut Kak. Nah, di sini diterangkan berikut gambar sikap yang tidak mencerminkan sila yang kedua, yaitu meninggalkan teman-teman yang sedang mengalami musibah, meninggalkan teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Yang kedua yaitu sering sekali mengejek teman-teman kita, mengejek saat bermain, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi sedikit dari kakak. Di sini kakak juga memiliki kuis atau pretest untuk adik-adik sekalian. Oke ya, di sini ada kuis. Sudah masuk semua? Oke. Oke, kita mulai ya kuisnya. Udah selesai, Putra. Oke, di sini sudah selesai semua ya ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih udah mau bergabung di eh,
Google Meet ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kalian di sekolah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun Quizizz terlebih dahulu, lalu kita klik report. Lalu kita pilih kuis yang ingin direkap nilainya. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik download. Jika sudah, kita ke Google Search, lalu kita ketik Google Sheet. Lalu klik tanda plus untuk membuat file baru. Jika sudah muncul, kita klik file, lalu pilih opsi impor. Lalu kita upload file yang sudah di-download tadi. Klik impor data. Dan rekap hasil sudah tersedia. Saya di sini sebagai wali murid akan mengisi Google Formulir. Menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran secara daring ini bisa dikatakan efektif? Setuju. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan adanya program pembelajaran daring saat ini? Setuju. Menurut Bapak, Ibu, dengan pembelajaran daring ini, siswa bisa mengenal beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain agar siswa mengerti dalam penggunaan aplikasi tersebut dengan kemudahan zaman sekarang. Setuju. Menurut Bapak atau Ibu, pembelajaran secara daring ini apakah bisa bermanfaat dan menyukseskan siswa? Setuju. Menurut Bapak atau Ibu, apakah siswa mendapat beberapa manfaat dan dari pembelajaran daring dengan menggunakan media berbasis digital? Setuju. Menurut Bapak atau Ibu, kegiatan belajar daring ini mampu meningkatkan produktivitas belajar siswa? Setuju. Menurut Bapak atau Ibu, apakah ada perubahan sikap yang mengarah lebih baik pada anak setelah pembelajaran daring? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali murid mengisi formulir Google Formulir. Apakah pembelajaran secara daring ini bisa dikatakan efektif? Setuju. Setuju dengan adanya program pembelajaran dari daring saat ini? Setuju. Dengan pembelajaran daring ini, siswa bisa mengenal beberapa aplikasi seperti Google Meet, Google Zoom, Google Classroom, dan lain-lain agar siswa mengerti dalam menggunakan aplikasi tersebut dengan pembelajaran zaman sekarang. Setuju. Pembelajaran secara daring ini apakah bisa manfaat dan menyukseskan siswa? Setuju. Apakah siswa mendapat beberapa manfaat dari pembelajaran daring dengan menggunakan media berbasis digital? Setuju. Apakah kegiatan belajar daring ini mampu
meningkatkan produktivitas belajar siswa, setuju. Apakah ada perubahan sikap yang menggerak lebih baik pada anak setelah pembelajaran daring? Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ini sudah wali murid sudah menjawab. Kemudian ini lihat jawaban di spreadsheet. Nah ini kan udah ada 2 jawaban, dan yang di sini tuh pertanyaannya, ini jawabannya. Untuk jawabannya sama saja dan membuktikan bahwa pembelajaran daring ini bisa membuat anak bisa lebih mengerti tentang digital, aplikasi-aplikasi yang dengan kemajuan zaman sekarang, biar tidak hanya pembelajaran secara langsung, karena di sini juga murid bisa lebih mengerti aplikasi-aplikasi yang ada seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan untuk game biar murid lebih mengerti materi yang telah disampaikan. Kita juga sebagai guru mengasih murid game seperti kuisis yang telah dilakukan anak untuk lebih mengerti apa yang telah disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Yang pertama ke Google Search, kemudian pilih Google Dokumen. Kemudian mulai dokumen baru. Kemudian ini saya ganti Roman. Kemudian untuk format, untuk membuat judul saya taruh ke tengah. Yaitu hasil tes kuisis siswa kelas 3 mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 kelas 3. Kemudian membuat tabel, kembalikan. Nah, ini berikut nama-nama siswa yang telah mengerjakan tes kuisis. Jadi di sini untuk perbedaan hasil tes ini yaitu dari waktu pengerjaannya. Untuk siswa yang bernama Wahyu mengerjakan tes kuisis dengan cepat, dan untuk yang bernama Andin sendiri mengerjakan tes kuisis ini agak lama. Penilaian siswa mendapatkan poin 6.900 untuk benarnya 10 dan salahnya 0. Dari hasil nilai tersebut siswa mengerti dan paham materi yang telah disampaikan oleh guru. Pembelajaran daring ini efektif karena siswa bisa lebih mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru. Siswa bisa belajar sendiri sesuai dengan waktu yang diinginkan, dan siswa juga bisa mencari di Google Search atau bisa lihat di YouTube. Dengan berkembangnya zaman, siswa juga bisa menggunakan beberapa web ataupun aplikasi agar menambah wawasan mereka. Kemudian yaitu hasil pertanyaan wali murid
kelas 3. Yang pertama yaitu untuk wali murid. Wali murid 1 dan wali murid 2. Untuk wali murid 1. Nah, kemudian wali murid 2. Untuk wali murid 1, pertanyaan jawabannya setuju ada, dan wali murid 2 setuju ada, sama. Jadi untuk hasil pertanyaan wali murid ini bisa didefinisikan bahwasanya pembelajaran daring ini efektif dan bisa membuat anak mengenal beberapa web atau aplikasi yang berbasis digital, dan anak juga bisa belajar sesuai keinginannya sendiri tanpa ada paksaan. Pembelajaran daring juga menarik bagi siswa karena selain dikasih materi guru, siswa juga dikasih game seperti kuisis dari permainan tersebut. Siswa lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Baik, semua sudah melakukan tugasnya masing-masing. Lalu saya centang semua tugasnya. Nah, kalau sudah selesai, sudah ada tanda centang semua, lalu pindah ke done. Masing-masing sudah melakukan pekerjaannya. Di sini kami menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau online, seperti yang sudah kami terapkan pada video. Kami menggunakan teknologi berupa aplikasi pengelola kata dan gambar seperti Miro, Trello, Google Classroom, Google Search, Google Doc, dan Google Form. Kemudian dengan Google Meet dan Google Drive, Google Sheets, Google Slide, dan Quizzes. Berikut adalah data yang kami dapat pada praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut kami, pembelajaran tersebut cukup efektif karena memanfaatkan teknologi pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa menjadi tertarik, lebih aktif, dan bersemangat. Berdasarkan analisis, pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi atau media digital termasuk cukup efektif dan juga inovatif. Namun juga tidak tergolong mudah untuk dilakukan karena masih banyak sekali guru yang tidak memiliki keahlian di bidang teknologi. Sebagai calon pendidik, kita dituntut untuk dapat memiliki keahlian di bidang teknologi karena adanya perkembangan zaman yang akan semakin maju. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Subhan Nuryansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok saya atas kerjasamanya sampai detik ini.
Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada siswa maupun wali murid yang sudah bekerja sama, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.